Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dima Kirani, yang mana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan mengenai merger and acquisition. Kelompok kami terdiri dari Agri Kirani, yaitu saya sendiri, Intan Musbici, Siti Anggraini, Sofi Anggraini, dan Desi Kamilani. Merger yang dilakukan oleh IndiHome dan Telkomsel, yang mana perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam hal penggunaan layanan telekomunikasi. Masyarakat saat ini membutuhkan layanan telekomunikasi yang lebih terintegrasi dan fleksibel yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara holistik. Industri telekomunikasi di Indonesia saat ini semakin kompetitif dengan kehadiran berbagai pemain baru baik dari dalam maupun luar. Untuk dapat bersaing secara efektif, perusahaan telekomunikasi perlu melakukan berupaya, salah satunya adalah melalui merger. Merger IndiHome dan Telkomsel merupakan bagian dari strategi bisnis Telkom Group untuk memperkuat posisinya di industri telekomunikasi Indonesia. Dengan menggabungkan layanan internet rumah dan seluler dalam satu platform, Telkom Group dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif dan terintegrasi kepada pelanggan. Merger IndiHome dan Telkomsel telah resmi dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2023. Merger ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Telkom Group, pelanggan, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Merger ini bertujuan untuk menjadikan Telkom Group sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar yang lebih luas dan kuat. Dengan menggabungkan layanan internet rumah dan seluler dalam satu platform, Telkom Group dapat memberikan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Merger ini diharapkan dapat mengurangi biaya operasional Telkom sehingga perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih kompetitif. Merger ini akan menciptakan perusahaan telekomunikasi terintegrasi yang memiliki basis pelanggan yang luas, baik dari segi jumlah maupun wilayah. Hal ini akan meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan produk dan layanan yang lebih beragam. Merger ini juga akan meningkatkan efisiensi biaya perusahaan melalui penggabungan sumber daya dan operasional yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui pengurangan duplikasi biaya, peningkatan sinergi, dan optimalisasi aset. Secara umum, merger ini diperkirakan akan meningkatkan EBITDA Telkom dari 5 triliun rupiah hingga 6 triliun rupiah mulai tahun 2020 mendatang. Hal ini akan meningkatkan profitabilitas perusahaan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Maka nama saya nanti tidak akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya. Salah satu contoh sinergi yang dapat dilakukan oleh IndiHome dan Telkomsel untuk meningkatkan profitabilitas masyarakat, yaitu IndiHome dan Telkomsel dapat menawarkan produk yang menggabungkan layanan internet dan telekomunikasi. Hal ini akan menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Merger IndiHome dan Telkomsel merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kedua perusahaan untuk mengimplementasikan merger ini secara efektif dan efisien. Merger yang dilakukan oleh IndiHome dan Telkomsel memiliki keterkaitan yang positif terhadap EPS perusahaan. Salah satunya yaitu peningkatan pendapatan perusahaan akan meningkatkan laba bersih perusahaan. Hal ini akan berdampak positif terhadap EPS perusahaan. Secara umum, merger ini diproyeksikan akan meningkatkan EPS Telkom Group 1% hingga 15% mulai tahun 2020 datang. Merger yang dilakukan oleh IndiHome dan Telkomsel juga memiliki keterkaitan yang positif terhadap harga saham perusahaan. Seperti peningkatan profitabilitas perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini akan berdampak positif terhadap harga saham perusahaan. Selain itu, merger ini juga akan menciptakan perusahaan telekomunikasi terintegrasi yang memiliki basis pelanggan yang luas dan beragam. Hal ini akan meningkatkan prospek bisnis perusahaan dan berdampak positif terhadap harga saham perusahaan. Secara umum, merger ini diproyeksikan akan meningkatkan harga saham Telkom Group sebesar 10% hingga 15% mulai tahun 2020 mendatang. Pada saat pengumuman merger, harga saham Telkom atau TLKM mengalami kenaikan sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa investor memberikan respon positif terhadap merger tersebut. Merger ini juga merupakan langkah strategis yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor dan berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Dampak merger terhadap profitabilitas, EPS, dan harga saham perusahaan tidak dapat dilihat secara instan.
Hal ini membutuhkan waktu dan upaya dari kedua perusahaan untuk mengimplementasikan merger secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu sentimen-sentimen yang mempengaruhi IndiHome dan Telkomsel melakukan merger dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sentimen internal dan sentimen eksternal. Pertama ada sentimen internal yang mempengaruhi merger IndiHome dan Telkomsel adalah sebagai berikut. Kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi. Telkom Group memiliki dua anak usaha yang bergerak di bidang telekomunikasi, yaitu IndiHome dan Telkomsel. Kedua anak usaha ini memiliki infrastruktur dan layanan yang saling melengkapi. Namun, keduanya juga memiliki sistem dan proses yang berbeda-beda. Merger kedua anak usaha ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional Telkom. Kebutuhan untuk meningkatkan daya saing. Telkom Group menghadapi persaingan yang semakin ketat dari perusahaan telekomunikasi lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Merger kedua anak usaha ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Telkom Group dalam memberikan layanan telekomunikasi yang terintegrasi dan berkualitas. Yang kedua ada sentimen eksternal yang mempengaruhi merger IndiHome dan Telkomsel adalah sebagai berikut. Perkembangan teknologi. Teknologi telekomunikasi harus berkembang pesat. Telkom Group perlu melakukan inovasi untuk terus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Merger kedua anak usaha ini diharapkan dapat mempercepat inovasi Telkom Group dalam mengembangkan layanan telekomunikasi yang baru dan inovatif. Perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam menggunakan layanan telekomunikasi juga harus berubah. Konsumen saat ini semakin menginginkan layanan telekomunikasi yang terintegrasi dan berkualitas. Merger kedua anak usaha ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Selanjutnya, perusahaan yang melakukan transisi, di antaranya yaitu PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Betadine Pharmacin. Industri consumer goods di Indonesia saat ini terus berkembang dengan pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat dan perubahan gaya hidup masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya kesehatan, sehingga permintaan akan produk kesehatan juga semakin meningkat. Akuisisi PT Betadine Pharmasindo merupakan bagian dari strategi bisnis Unilever Indonesia untuk memperkuat posisinya di industri consumer goods, khususnya di segmen produk kesehatan. Dengan mengakuisisi PT Betadine Pharmasindo, Unilever Indonesia akan mendapatkan portofolio produk kesehatan yang lengkap, mulai dari produk antiseptik, obat-obatan, hingga produk perawatan kesehatan. Akuisisi ini bertujuan meningkatkan skala bisnis Unilever Indonesia di segmen produk kesehatan, sehingga perusahaan dapat memperoleh economies of scale dan menjadi lebih kompetitif. Akuisisi ini juga akan memperkuat posisi kompetitif Unilever Indonesia di segmen produk kesehatan dengan menghadirkan portofolio produk yang lebih lengkap dan beragam. Akuisisi ini diharapkan dapat mengurangi biaya operasional Unilever Indonesia sehingga perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih kompetitif. Akuisisi PT Betadine Pharmasindo telah resmi dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2022. Akuisisi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Unilever Indonesia, PT Betadine Pharmasindo, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Untuk manfaat pada Unilever Indonesia yaitu untuk meningkatkan skala bisnis di segmen produk kesehatan, memperkuat posisi kompetitif di segmen produk kesehatan, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi operasional. Untuk PT Betadine Pharmasindo yaitu meningkatkan akses ke sumber daya dan jaringan Unilever Indonesia dan meningkatkan peluang pertumbuhan dan pengembangan. Dan untuk masyarakat Indonesia memperluas pilihan produk kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
Akuisisi ini akan menciptakan perusahaan yang lebih besar dengan basis pelanggan yang lebih luas. Hal ini akan meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan produk dan layanan yang lebih beragam. Akuisisi ini juga akan meningkatkan efisiensi biaya perusahaan melalui penggabungan sumber daya dan operasional yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui pengurangan duplikasi biaya, peningkatan sinergi, dan optimalisasi aset. Secara umum, akuisisi ini diproyeksikan akan meningkatkan EBITDA PT Unilever sebesar 5 triliun hingga 6 triliun rupiah mulai tahun 2027 mendatang. Hal ini akan meningkatkan profitabilitas perusahaan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Selain itu, peningkatan pendapatan perusahaan dan efisiensi biaya perusahaan juga akan meningkatkan laba bersih perusahaan yang mana hal ini akan berdampak positif terhadap EPS perusahaan. Akuisisi ini juga akan menciptakan perusahaan yang lebih besar dan lebih terdiversifikasi. Hal ini akan meningkatkan prospek bisnis perusahaan dan berdampak positif terhadap harga saham perusahaan. Peningkatan profitabilitas perusahaan juga akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan perusahaan seperti EBITDA, laba bersih, dan EPS. Akuisisi ini diproyeksikan akan meningkatkan profitabilitas EPS, harga saham, dan nilai perusahaan-perusahaan PT Unilever sebesar 10% hingga 15% mulai tahun 2027 mendatang. Kenalkan, nama saya Sofia Aini. Berikutnya adalah sentimen-sentimen yang mempengaruhi Unilever dan Betadine. Untuk melakukan akuisisi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sentimen internal dan sentimen eksternal. Sentimen internal di sini yaitu yang mempengaruhi akuisisi Unilever dan Betadine sebagai berikut. Pertama, kebutuhan untuk meningkatkan portofolio produk. Unilever merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang consumer goods. Perusahaan ini memiliki portofolio produk yang luas, mulai dari makanan, minuman, perawatan, hingga rumah tangga. Namun Unilever juga masih belum memiliki produk yang kuat di segmen kesehatan. Akuisisi Betadine diharapkan dapat mengisi celah tersebut. Jadi kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional, Unilever dan Betadine memiliki infrastruktur dan jaringan distribusi yang saling melengkapi. Akuisisi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dari kedua perusahaan tersebut. Yang kedua adalah sentimen eksternal. Sentimen eksternal itu yang mempengaruhi akuisisi Unilever dan Betadine, seperti perkembangan pasar kesehatan. Pasar kesehatan di Indonesia terus berkembang pesat. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Akuisisi Betadine diharapkan dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar kesehatan di Indonesia. Terus persaingan yang semakin ketat. Persaingan di segmen kesehatan di Indonesia juga semakin ketat, karena hal ini didorong oleh masuknya pemain baru baik dari dalam maupun luar negeri. Akuisisi Betadine diharapkan dapat memperkuat posisi Unilever di segmen kesehatan. Berikutnya ada persepsi publik terhadap merger dan akuisisi. Persepsi publik terhadap merger dan akuisisi ini terbagi menjadi dua. Ada persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif adalah persepsi terhadap merger dan akuisisi yang umumnya muncul karena adanya harapan bahwa merger dan akuisisi akan memberikan manfaat bagi publik. Manfaat tersebut seperti pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas merger dan akuisisi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan melalui penggabungan sumber daya dan operasional yang ada. Dan hal ini juga berdampak pada penurunan harga produk dan pelayanan, peningkatan kualitas produk dan layanan, dan peningkatan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, ada peningkatan inovasi merger dan akuisisi dapat meningkatkan inovasi perusahaan. Melalui apa? Melalui kolaborasi dan sinergi antara perusahaan yang bergabung. Hal ini dapat berdampak pada pengembangan produk yang
dan layanan baru yang lebih kompetitif. Terus yang ketiga, ada peningkatan persaingan merger dan akuisisi dapat meningkatkan persaingan pasar melalui penggabungan dua perusahaan besar yang dicontohkan tadi pada Unilever dan Betadine. Hal ini dapat berdampak pada penurunan harga produk dan layanan, peningkatan kualitas produk dan layanan, dan peningkatan pilihan bagi konsumen. Kenapa sih adanya peningkatan pilihan bagi konsumen? Ya karena terjadi melalui penggabungan dua perusahaan yang besar. Perkenalkan, nama saya Siti Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi publik terhadap merger dan akuisisi. Yang kedua yaitu persepsi negatif. Persepsi negatif terhadap merger dan akuisisi umumnya muncul karena adanya kekhawatiran bahwa merger akuisisi akan berdampak negatif bagi publik. Yang pertama, peningkatan monopoli merger dan akuisisi dapat menyebabkan peningkatan monopoli di pasar. Hal ini dapat berdampak pada kenaikan harga produk dan layanan, penurunan kualitas produk dan layanan, dan berkurangnya pilihan bagi konsumen. Yang kedua, peningkatan PHK, merger, dan akuisisi dapat menyebabkan PHK, terutama pada karyawan yang memiliki posisi yang bertumpang tindih. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya pengangguran dan menurunnya kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, peningkatan hilangnya identitas lokal, merger dan akuisisi dapat menyebabkan kehilangan identitas lokal perusahaan. Hal ini dapat berdampak pada umumnya menurunnya kebanggaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu berdasarkan pengamatan kami, persepsi publik terhadap merger dan akuisisi di Indonesia cenderung positif. Hal ini dapat dilihat dari respon positif investor terhadap pengumuman merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Namun, persepsi negatif juga ada, terutama dari kalangan karyawan yang khawatir akan kehilangan pekerjaan. Selain itu, ada juga kekhawatiran dari kalangan masyarakat yang khawatir akan terjadinya monopoli di pasar. Secara umum, persepsi publik terhadap merger dan akuisisi di Indonesia masih. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih percaya bahwa merger dan akuisisi dapat memberikan manfaat bagi publik. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.